Sudah nyala? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ulhima rushdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Para asatidzah, para ikhwah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita tambah lagi kajian akidah ya. Sedari pagi tadi ada kajian akidah, dan untuk sesi akhir di malam ini tadi saya bincang dengan beberapa asatidzah. Kita mengambil tema yang agak rumit, tema yang pelik sikit ya, tapi sebetulnya tema itu mudah, tidak sulit apabila kita pahami dengan fitrah dan akal sehat kita, dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa terpengaruh oleh konsep-konsep atau falsafah-falsafah yang mungkin boleh mengelirukan. Ya. Tema yang akan kita bahas atau topik yang akan kita bincang pada kesempatan hari ini adalah mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kemampuan dan kehendak Allah. Nah, sudah mulai pelik. Sifat Allah tetapi berkenaan dengan kemauan dan kehendak Allah. Maknanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau keadaan pada diri Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kehendaknya. Kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla itu fa'alun lima yurid. Maha berbuat, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan ini adalah satu sifat yang sangat sempurna. Ketika satu pihak boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki, mampu untuk melakukan itu, maka ini adalah betul-betul sifat yang sangat sempurna. Dia pun akan boleh mengatur yang lain. Oleh karena itu, di dalam ayat yang paling utama dalam Al-Quran, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup dan maha mengatur. Mengatur maknanya dia berbuat, tidak pernah tidur, tidak pernah tersilap, tidak pernah mengantuk, apalagi mati ya. Tapi senantiasa hidup. Lalu bukan hanya hidup sendiri saja, tetapi hidup dan kemudian berbuat mengatur yang lain. Yang lain ini sangat banyak, alam semesta ya, semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla, dan semuanya satu persatu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa Allah Azza wa Jalla merasakan keletihan, tanpa merasakan kekurangan, bahkan mampu untuk terus menerus menciptakan makhluk baru, memberikan rizki baru, memberikan nikmat baru, dan mengatur makhluk yang sudah ada. Makhluk yang semula lemah boleh diubah oleh Allah menjadi kuat. Makhluk yang semula kuat boleh diubah lagi menjadi lemah. Yang kecil boleh diubah menjadi dewasa. Yang kecil menjadi besar, lalu ketika sudah besar diturunkan lagi kemampuannya menjadi seperti anak kecil. Bukan hanya kemampuan fisikal, tapi juga kemampuan akal pikiran dan daya ingat. Ini merupakan sifat Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa ya, sangat istimewa dan sangat sempurna. Oleh sebab itu, secara fitrah kita paham bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Pengatur alam raya, itu mestilah aktif berbuat. Tak mungkin dia diam atau statik. Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar,
Lalu Allah mengijabahi doa itu maknanya Allah Subhanahu wa taala mendengar manakala kita berdoa, kemudian memberikan apa yang kita minta. Ya. Menjauhkan mara bahaya yang kita pintakan perlindungan mengenai itu dari Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Jadi aktif berbuat. Kalau kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil alamin, menunjukkan bahwa Allah senantiasa berbuat mengatur alam semesta. Ar-Rahman, bukan hanya Ar-Rahman tetapi Ar-Rahim, yang sentiasa memberikan rahmatnya kepada pihak-pihak yang Dia kehendaki. Maknanya aktif memberikan karunia dan kebaikan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai ataupun memiliki hari pembalasan di akhirat nanti. Allah yang menghisab kita, sehingga tak mungkin Allah Azza wa Jalla itu Tuhan statis yang tidak lagi berbuat apa-apa, sebab justru Allah ini yang nanti akan menanya kita satu persatu di akhirat nanti. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayukallimu abdahu laisa bainahu wa bainahu turjuman, akan berbicara kepada masing-masing hambanya, tiada perantara di antara Allah dan hambanya itu. Tidak ada penerjemah. Hambanya langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dari ayat pertama saja di dalam mushaf Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah kita boleh paham itu. Dan tidaklah mungkin kita di dalam surah Al-Fatihah itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta pertolongan kepada Allah, tetapi yang diminta pertolongan ini tidak aktif memberikan bantuan atau pertolongan. Antara sebelum diminta dengan setelah diminta keadaannya sama saja. Tidak mungkin. Itu mustahil secara akal badihi. Ya. Apalagi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kita minta sesuatu di hadapan kita. Nah, pastilah Allah kemudian ketika mengijabahi doa ini akan melakukan beberapa hal berikutnya. Maka betul di dalam Al-Quran ditegaskan, dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap harinya Allah Azza wa Jalla itu punya urusan. Ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in dan para mufassir salaf. Kadang yarfa'u aqwaman, kadang mengangkat satu kaum, kadang menurunkannya. Kadang memuliakan satu kaum, kadang menghinakannya. Kadang mengabulkan doa dan seterusnya. Lalu di Al-Fatihah juga kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini perbuatan yang sudah masa lampau. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan mereka yang engkau murkai. Dan kemurkaan ini akan berlanjut nantinya dengan hukuman di hari kiamat. Kenikmatan siratal ladzina an'amta 'alaihim yang telah diberikan kepada para nabi, para syuhada, para solihin, itu pun akan berlanjut sampai nanti di surga. Waladhdallin, dan bukan mereka yang sesat. Sesat ini pun berada dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi secara akal, fitrah dan pikiran yang sehat, kita boleh pastikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu pastilah aktif berbuat. Ya. Tiada pernah berhenti melakukan urusannya. Senantiasa memberikan kebaikan kepada para makhluknya. Bahkan seandainya pun ada makhluk pertama, ya, ini kita berandai-andai, yang sebelum itu belum ada makhluk sama sekali, maka pasti sebelum itu Allah Subhanahu wa taala sudah mampu melakukan itu semua dan boleh melakukan apa yang memang sesuatu yang mungkin. Kalau kita ditanya, ya, manusia pertama siapa namanya? Adam alaihissalam. Ya. Kalau kita ditanya, mungkinkah atau bolehkah Allah 1000 tahun sebelum penciptaan Adam itu menciptakan makhluk yang lain yang serupa dengan manusia? Jawabannya apa? Langsung, boleh. Tak mungkin tidak. Sebelum menciptakan langit dan bumi, bolehkah Allah menciptakan makhluk yang lain? Boleh, tak ada yang menghalangi. Sebelum itu, boleh. Sebelum itu, boleh. Terus tidak ada awalnya. Tidak ada batas awal untuk kemampuan Allah menciptakan makhluk itu. Tidak ada batas awal untuk diadakannya suatu makhluk. Walaupun satu persatu dari makhluk ini sebelumnya tidak ada, kemudian dia menjadi ada.
Tapi sebelum dia ada, Allah sudah mampu menciptakan makhluk yang lain. Sebelum itu, Allah pun sudah mampu menciptakan makhluk yang lain. Dan seterusnya ke depan pun seperti itu. Setelah kaum beriman masuk surga, setelah kaum kafir masuk neraka, Allah masih mampu menciptakan terus. Bahkan penduduk surga terus menerus diciptakan untuk mereka makanan dan kenikmatan-kenikmatan baru. Ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan di surga itu berlangsung abadi terus. Bukan maknanya satu makanan dimakan dia tidak habis, bukan. Tapi satu makanan dimakan habis, datang lagi makanan yang baru. Dimakan, datang lagi makanan yang baru, terus menerus diberikan hal yang baru walaupun satu persatunya habis. Nah, oleh karena itu ini sebetulnya akidah yang sangat fitri. Senang nak paham bahwa Allah itu senantiasa aktif dan orang punya keyakinan itu. Tidak mungkin dia berdoa, ya, Rabbi firli, tapi menganggap Allah tidak mendengarnya pada saat itu. Tidak mungkin dia berdoa, Allahumma habli min ladunka, misalnya dzurriyyah, sementara Allah setelah itu tidak memberikan apa-apa. Sudah keadaannya sebelum dia berdoa dengan setelah berdoa sama saja, tak mungkin. Jadi fa'alun lima yurid, bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ini satu sifat yang sangat mendasar, yang kita pun boleh pahami itu dari sifat Allah sebagai Rabbul Alamin, sang pengatur alam semesta. Tidaklah mungkin pihak yang mengatur itu tidak secara aktif mengatur. Nah, akan tetapi para hadirin sekalian, ternyata di dalam filsafat, mungkin dari Yunani dengan berbagai macam teorinya, ya, ada konsep divine simplicity. Jadi menganggap bahwa Tuhan itu atau entitas yang tinggi itu, ya, simplex atau simple, tidak punya sifat-sifat, tidak ada perbuatan-perbuatan. Lalu kemudian di kalangan mutakallimin pun konsep semacam ini diambil, ya, dengan beberapa modifikasi ataupun memunculkan ide dan opini baru, tetapi semuanya berkisar mengingkari bahwa sang pencipta itu aktif berbuat. Lalu di era modern, kita pun tahu ada kalangan deism, kalangan saintis yang menganggap bahwa alam semesta ini ada pencipta, tapi penciptanya hanya mencipta di awal saja, selepas itu sudah berjalan sendiri dengan hukum alam yang ada. Maknanya apa? Tidak lagi diturunkan syariat, tidak lagi dikirimkan nabi, tidak lagi dikirimkan malaikat untuk memberikan wahyu kepada nabi itu. Tidak lagi pun nanti setelah hari akhirat ini kembali dibangkitkan, sebab mencipta sekali saja selepas itu ditinggalkan. Jadi seperti halnya bermain-main, dan ini pun mustahil. Sebab kita saksikan setiap hari ada keajaiban di alam semesta, yang ini tidak mungkin terlaksana tanpa kehendak dari Sang Maha Kuasa. Kita boleh lihat satu fenomena yang sederhana. Seorang petani menanam benih, ya. Ditunggu beberapa hari benih itu tumbuh menjadi tunas. Mampu tak petani ini mengembangkan satu benih itu dengan kekuatannya untuk jadi tunas? Tidak mampu. Tanah itu mampu atau tidak? Tak mampu. Tanah hanya benda mati. Petani pun tak mampu, apatah lagi tanah. Air pun tidak mampu. Dia hanya menjadi sarana. Kemudian tunasnya berkembang menjadi pokok atau apa? Pohon besar. Keluarlah daun, keluarlah bunga, ya. Dari bunga kemudian berkembang menjadi buah. Buah pun makin lama makin banyak, ya. Rasanya luar biasa. Padahal itu semua berasal dari benih yang kecil. Secara volume ini berkembang besar, dan berkembangnya menjadi sesuatu yang sangat indah, beraneka ragam. Ini semua tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya atau mengaturnya. Jadi wujud penciptaan dan bukti keberadaan Allah itu setiap hari kita saksikan. Tidak perlu merunut ke belakang jauh. Sebelum ini ada siapa, sebelum ini ada siapa. Tak perlu. Di depan mata kita setiap hari kita menyaksikan perkembangan diri kita sendiri. Apabila kita berkaca, bercermin, ya. Hari ini bercermin, mungkin masih anak kecil, ya. Masih berapa? 80 cm. Setahun, 2 tahun bercermin lagi sudah makin tinggi. Siapa ini? Kita tidak mampu emphasize jasad kita.
Orang tua pun tidak mampu. Hanya mengupayakan mencari uang, dibelikan makanan, dipersilahkan kita makan. Kita pun makan hanya memasukkan bahan-bahan. Selepas itu berproses sendiri. Sebetulnya bukan berproses sendiri. Itu diatur oleh Sang Maha Pengatur. Tidak mungkin bisa berproses secara mandiri. Seorang ibu yang melahirkan anak ya, di dalam janinnya pada hari-hari atau minggu-minggu pertama hanya berupa satu zat yang kecil sekali. Tapi setelah 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu berkembang. Kemudian muncul mata, muncul telinga, ya. Muncul pun akhir-akhir muncul rambut. Padahal bahan awalnya di dalam perut itu tidak ada bahan seperti rambut. Ya. Tapi dia keluar dengan membawa bahan itu. Lalu yang lebih ajaib lagi, ada yang berkembang, ada yang menyusut. Tangan seorang manusia ini asalnya di dalam perut itu bersambung. Tiba-tiba seolah-olah ada agen dari luar yang memerintahkan agar sel-sel di antara jari ini membunuh diri. Ya, sehingga kita punya jari jemari yang sangat fleksibel. Kalau ini bersambung semua macam kata, sulit nak pakai untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ini pastilah ada yang mengatur. Sebab kalau tak ada pihak eksternal yang mengaturnya, dia akan berjalan dengan seragam. Ya, dia akan berjalan dengan seragam. Tapi karena ada simetri breaking, maka pastilah ada yang agen luar yang maha kuasa yang atau desain dari luar yang menyebabkan itu semua. Nah, sehingga pastilah Allah Azza wa Jalla itu aktif mengatur. Ini kalau kita belajar akidah dengan akal pikiran yang sehat, dengan hati dan fitrah yang masih bersih, kemudian kita temukan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta pernyataan para ulama, semuanya sesuai. Tapi apabila kita masuk ke falsafah, masuk ke kalam, kita temukan benda-benda yang bertentangan dengan ini semua. Ya. Dan itu ada sebabnya, nanti insya Allah akan kita lihat. Ya. Bukan nanti, sekarang aja. Jadi ada satu konsep yang saya ambilkan dari Ihya Ulumuddin, ya, dari Qawaidul Aqaid, kitab akidah karya Abu Hamid Al-Ghazali yang dimasukkan di dalam Ihya Ulumuddin, dan itu versi ringkas daripada atau lebih kecil daripada Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya. Nah, ini mulai masuk ke pembahasan yang agak rumit. Ya. Tapi pada intinya ada keyakinan di kalangan mayoriti mutakallimin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta itu tidak aktif melakukan perbuatannya sendiri. Ya. Tidak boleh bagi mereka Sang Pencipta itu menyandang perbuatan. Menyandang perbuatan. Sebab apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Kalam atau apologetika di dunia Islam ini berawal dari ide atau gagasan atau kemauan, ya, mereka punya matlamat untuk membuktikan kewujudan Sang Pencipta. Nah, membuktikan apa? Kewujudan Sang Pencipta. Itu tujuan yang baik atau bukan? Tujuan yang baik. Ya, walaupun kadang tak diperlukan. Sebab kita sudah yakin ada Sang Pencipta. Untuk apa lagi dibuktikan? Kita pun tak perlu membuktikan adanya ayah dan ibu kita, ya kan? Sebab apa? Itu sudah sangat meyakinkan bagi kita orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, menurut mutakallimin, keyakinan akan adanya Sang Pencipta itu tidak badihi, tidak fitri. Jadi dianggap mereka tidak percaya kalau tidak diberikan argumen, diberikan dalil. Nah, dalil yang mereka temukan ternyata hanya dalil yatim ini. Dalil tunggal yang ternyata dalil itu bermasalah. Argumentasi rasional ini bermasalah. Apa dalilnya? Kita lihat di sini. Saya besarkan sedikit. Naqulu, katanya, min badaihil uqul, bagian dari aksiomatik secara akal, annal hadits la yastaghni fi huduthihi an sababin yuhdithuhu. Bahwa sesuatu yang baru, apa itu sesuatu yang baru? Misalnya kita dulu tak ada, sekarang apa? Ada, maknanya ini baru. Ya. Atau sifat kita. Ya, salah satu sifat kita. Dulu kita tak boleh bicara, sekarang boleh bicara. Maknanya kemampuan bicara ini atau perbuatan bicara ini dianggap baru.
atau perbuatan. Sekarang duduk, ya, nanti berdiri. Maka berdiri itu baru. Sekarang diam, nanti bergerak. Sekarang bergerak, nanti diam. Nah, itu sesuatu yang baru. Secara akal pikiran, ya, yang badihi, yang aksiomatik, yang baru itu mestilah perlu pada sebab yang membuat dia ada. Nah, karena di sini ada pemecahan simetri. Ya, kalau dibiarkan dia akan terus status quo, tidak akan berubah. Ya, kalau misalnya benda ini diam, lalu tidak ada yang menyebabkan dia bergerak, maka dia akan terus-menerus diam. Ketika ada bergerak, pastilah ada yang menyebabkannya. Nah. Wal alam, kata Al-Ghazali rahimahullah, alam ini hadis baru. Nah. Faidan, oleh karena itu la yastaghni fi huduthi an sabab. Oleh karena itu pastilah alam ini ketika muncul baru ada, dia memerlukan penyebab. Nah, dia memerlukan apa? Penyebab. Penyebab itulah yang kemudian disebut dengan sang pencipta atau Tuhan. Nah, ini argumen yang sekilas belum terlihat ada yang bermasalah. Tapi nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kata siapa alam itu hadis? Nah, nanti akan ada pertanyaan. Amma qauluna, adapun statement kami pertama, ya premis awal tadi, annal hadits la yastaghni fi huduthihi an sababin fajaliyun. Ya, fajaliyun. Yang boleh paham bahasa Arab boleh lihat tulisan nih. Kalau paham tapi kacamatanya kurang besar, didengar saja ya, atau dengar terjemahannya. Adapun premis pertama, mukaddimah pendahuluan argumen pertama, bahwa sesuatu yang baru itu mestilah ketika dia baru ada memerlukan sebab fajaliyun, maka ini sudah jelas, sudah gamblang, tidak perlu lagi argumen lain. Orang sudah langsung menerima. Sama seperti kalau kita kata, ya, gajah pastilah lebih kecil daripada kandang gajah. Orang perlu tak argumen? Tak perlu. Kakak pastilah lebih tua dari adik. Ya, kecuali kakak dan adik beda ayah, beda ibu. Ini contoh statement yang tidak memerlukan lagi argumen. Fa inna kulla haditsin mukhtassun biwaqtin yajuzu fil aqli taqdiru taqdimihi wa ta'khirihi fakhtisasuhu biwaqtihi duna ma qablahu wa ma ba'dahu yaftakiru bid-darurati ilal mukhassisi. Ini panjang, saya tak bahas. Ya, sebab dia sudah kata jelas. Ya. Sesuatu yang jelas kalau dirincikan, diperjelas, menjadi semakin tak jelas. Ya, semakin rumit. Misalnya di sini dikatakan sebab semua yang baru itu punya waktu tertentu dia muncul. Nah, sementara dia boleh muncul sebelum itu, boleh muncul setelah itu. Maka kenalah ada aktor yang membuat dia muncul di waktu itu, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Ya. Nah, itulah yang menunjukkan dia perlu sebab. Oke. Wa amma qauluna, adapun premis berikutnya, al-alamu hadis, bahwa alam ini baru. Nah, di sini mulai masuk persoalan. Lalu mutakallimin tidak kuasa menanggulangi problem ini, akhirnya muncul konsep-konsep yang tadi saya singgung. Faburhanuhu, maka argumennya, anna ajsamal alami la takhlu anil harakati was sukun wa huma haditsan wa ma la yakhlu anil hawadithi fahuwa hadis. Ini mulai masuk konsep yang berbahaya, bermasalah, nanti bisa membatalkan banyak akidah Islamiyah. Dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan sang pencipta, tapi memasukkan teori yang bermasalah. Teori itu manakala dipegang dengan konsekuen akan banyak akidah yang dipertaruhkan. Padahal teori itu tidak diperlukan. Ya. Apa argumennya bahwa alam ini, alam raya ini hadis atau baru? Nah, argumennya adalah bahwa semua benda di alam ini, manusianya, hewannya, batunya, airnya, udaranya, langitnya, semuanya, kata Al-Ghazali, tidak sepi dari bergerak atau diam. Artinya semua benda di alam ini pastilah antara dia diam atau dia bergerak. Ya kan?
Ini boleh dipahami. Tapi yang berikutnya, sementara bergerak dan diam itu baru. Hadis juga baru. Maka benda yang tidak sepi dari perkara yang baru, dia pun baru. Nah, yang poin terakhir ini yang bermasalah. Jadi Al-Ghazali kata, benda yang kadang bergerak, kadang diam, ya, kadang bergerak, kadang diam, sementara bergerak itu baru, sebelumnya tidak bergerak, kemudian apa? Bergerak. Diam itu pun baru. Sebab dikatakan diam sebab sebelumnya itu bergerak. Maka benda yang seperti itu dia pun baru. Artinya dia pun dulu tak ada, lepas itu ada. Tidak mungkin bagi Al-Ghazali ada sesuatu ya yang azali, sedari dulu sampai nanti dia diam bergerak, terus menerus bergerak. Ini berbeza dengan kalangan falasifah ya, yang menganggap kalangan Ibnu Sina dan semisalnya yang menganggap bahwa bola alam semesta ini qadim, eternal, azali, ya, tidak pernah tidak ada dan sedari dulu terus menerus berputar. Nah, ini ekstrim yang sebelahnya lagi, menganggap bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang dari dulu terus menerus ada perkara barunya, berbuat maupun bergerak dan diam. Nah, oleh karena itu, sebab ini bukan perkara yang aksiomatik, Al-Ghazali merasa perlu untuk membuktikan poin terakhir tadi, ya. Kan beliau katakan, semua benda di alam ini pastilah punya gerak atau diam. Ya. Sementara gerak dan diam itu baru. Sesuatu yang ada sifat barunya, dia pun pastilah baru. Artinya dulu tak ada, kemudian ada. Fa fi hadzal burhan, di dalam argumentasi ini, salatu da'awa, ada 3 klaim. Nah, klaim ini kena dibuktikan juga. Jadi satu statement, ya, tadi ada 1 premis, 2 premis, menghasilkan 1 konklusi. Premis pertama dianggap tak masalah, ini sudah clear. Tapi premis kedua memerlukan bukti. Nah, buktinya ini menurunkan ada 2-3 premis lagi. Premis yang terakhir memerlukan bukti pula. Nah, nanti akan dirinci. Ya. Bukti ini mengandung 3 premis. Atau saya tulis supaya lebih jelas ya. Dalam bahasa Arab atau Jawa? Yang pertama, al-alam hadis. Saya ubah urutannya, ya, supaya lebih senang nak paham. Yang kedua, kullu hadithin, ya, falahu sababun. Fali huduthi sababun atau falahu sababun yuhdithu. Kita ringkas saja, falahu sababun. Ya. Li huduthihi. Maka kesimpulannya apa? Al-alamu lahu sababun. Nah, sabab alam inilah yang disebut pencipta. Jadi alam itu baru, sementara semua yang baru itu pastilah ada faktor atau sebab eksternal. Maka alam itu punya sebab, yaitu kita sebut pencipta. Sebab semua E itu B, ya. Semua B itu C, maka semua E itu C. Ini jelas, tidak ada masalah. Tapi di sini ada 2 premis, ya, 2 mukaddimah. Ada 2 proposisi yang kena dibuktikan dahulu. Kena dipastikan bahwa dia benar. Kata Al-Ghazali, premis pertama clear. Tidak ada orang berbeda pendapat. Tapi premis kedua, maaf, kalau urutan di sini premis kedua yang tidak bermasalah. Tapi premis pertama ini bermasalah. Kenapa? Alam itu baru. Boleh jadi dia tak baru. Nah, maka di sini dibuat bukti, ya, turunannya. Ada 3 klaim yang membuat kesimpulan ini. Pertama apa? Semua bagian di alam, kullu ma fil alam, ya, la yakhlu anil harakati
was-sukun. Ya. Yang pertama. Yang kedua, al-harakatu was-sukun. Ya. Was-sukun hadithan. Semua benda di alam ini satu persatu bagiannya itu tidak kosong dari gerakan atau diam. Sementara gerakan atau diam itu baru. Dan ada poin ketiga apa? Ya, kullu ma la yakhlu anil hawadis atau anil hadis fahuwa hadis. Nah, yang ketiga ini yang menjadi isu penting. Ya, ini pun bisa diringkas jadi dua. Misalnya apa? Al-alam la yakhlu anil hadis wa kullu ma la yakhlu anil hadis fa huwa hadis. Ringkasnya seperti itu. Tapi penjelasan dari al-alam la yakhlu anil hadis itu apa? Tidak kosong dari bergerak atau diam. Semua yang di alam tidak kosong dari bergerak dan diam, maka secara ijmali, secara keseluruhan alam juga dikatakan tidak kosong dari gerak dan diam. Nah, lalu ada teori ini, semua yang tidak kosong dari gerak dan diam itu pastilah baru, atau semua yang tidak kosong dari perkara baru, dianya pun baru. Nah, saya tanya tadi, perbuatan Allah menciptakan Nabi Adam itu baru ke tak baru? Baru. Sebab kalau Nabi Adam sudah diciptakan secara azali, hasilnya pun sudah secara azali. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itu baru atau tak baru? Baru. Sebab sebelum Nabi Musa ada, tak mungkinlah Allah bicara, "Ya Musa." Ya. Kemudian ketika Allah menjawab pertanyaan malaikat misalnya dulu, ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban ini bolehkah sudah diucapkan Allah sebelum malaikat bertanya? Tak mungkin. So Allah ada perbuatan-perbuatan yang kita katakan baru. Pertanyaannya, apakah Allah pun baru? Tidak. Allah qadim, lama, ya, atau dalam bahasa yang lebih pas di Al-Quran itu huwal awwalu. Kata Rasulullah, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Tidak didahului oleh yang lain. Sehingga semestinya klaim ketiga ini bermasalah. Tapi Al-Ghazali akan berusaha membuktikan. Kita lihat. Fa fi hadzal burhan thalathu da'awa. Di dalam klaim ini ada 3 klaim. Ya, di dalam argumen ini ada 3 klaim. Ini benda yang sebetulnya rumit, tapi dengan penjelasan begini kira-kira paham lah. Wah, insyaallah 1-2 jam ke depan lebih paham lagi. Qauluna innal ajsama la takhlu anil harakati was sukun wa hadhihi mudrakatun bil badihati wal ittirar fala yuhtaju fiha ila ta'ammulin wa iftikar. Nah, kalau klaim pertama bahwa semua benda di alam ini mestilah kalau dia tidak diam, dia bergerak, ini sudah jelas. Tidak perlu lagi apa? Dibuktikan. Oke, kita terima. Ya. Fa inna man aqala jisman la sakinan wala mutaharrikan kana limat lil jahli raqiban wa annahjil aqli nakiban. Sebab orang yang menganggap bahwa ada suatu benda jisim yang dia tidak gerak dan tidak diam, dia sebetulnya orang yang apa? Ya, orang yang tak bagus. Atau orang gila. Ats-tsaniyah, yang kedua. Oke, klaim pertama boleh kita terima. Yang kedua, innahuma haditsan. Nah, ini pun sebetulnya peli oleh mutakallimin, mereka boleh terima bahwa bergerak itu baru, tapi diam bolehlah diam sejak dulu. Diam, lalu ada satu masa dia mulai bergerak. Apa masalahnya? Nah, ini ada perdebatan, tapi ini pun bukan isu yang penting ya dalam kesempatan ini. Wa yadullu ala dzalika ta'aqubuhuma wa wujudul ba'dhi minhuma ba'dal ba'dhi wa dzalika musyahadun fi jami'il ajsam ma syuhida minha wa ma lam yusyahad fama min sakin illa wal aqlu qadin bi jawazi harakatihi
Wa ma min mutaharrikin illa wal aqlu qadin bi jawazi sukunihi fattari'u minhu mahadits li tarayanihi was-sabiqu hadits li adamihi li'annahu law thabata kidamuhu lastahala adamuhu ala ma sayati bayanuhu wa burhanuhu fi isbati baqa'i sani ta'ala wa taqaddas. Ini pembicaraan panjang, tidak perlu kita bahas. Intinya belum mengatakan ini sudah jelas. Sebab mereka silih berganti. Ada gerak, ada diam. Disebut diam sebab sebelumnya gerak, disebut bergerak sebab sebelumnya diam. Ya. Dan juga kalau ada diam atau gerak yang azali, yang eternal, dia tidak mungkin akan berubah. Nah, ini juga satu klaim. Ya, tapi tidak kita bahas itu. Kita bahas yang ketiga. Mana tadi? Ini buka halaman ini pun baru atau lama? Yang baru tuh halaman 2 dan 3 atau halaman 1 pun baru? As-salitsah, yang ketiga. Nah, ini klaim ketiga ya. Yang tak lihat boleh diingat saja. Klaim ketiga itu bunyinya semua yang mengalami atau menyandang atau punya sifat baru, dia pun baru. Artinya dia pun sebelumnya tak ada. Qauluna ma la yakhlu anil hawaditsi fa huwa hadits. Yang ketiga ini, wa burhanuhu, argumennya, annahu law lam yakun kadzalik. Nah, kalau tidak seperti itu, lakana qabla kulli haditsin hawadits la awwalalaha. Sekali lagi, lakana qabla kulli haditsin hawadits la awwalalaha. Nah, ini yang bagian pentingnya. Sebab di sini hanya ada dua kemungkinan, hanya ada dua pilihan. Ya. Pilihan pertama adalah klaim ini betul, benar, ya, valid, atau klaim ini salah, keliru. Kalau klaim ini salah, maka wujudlah apa yang disebut sebagai apa? Hawadits la awwala laha. Rangkaian kebaruan, ya, rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa, rangkaian perkara yang baru. Sebab kalau sesuatu itu, ya, ini misalnya sesuatu al-mausuf, ya, dia punya kejadian baru hari ini, esok pun ada kejadian baru, selepas itu ada kejadian baru, sebelum hari ini sudah ada kejadian lain, sebelum itu sudah ada kejadian lain, terus menerus. Nah, inilah kemungkinan kedua, yang kalau ini benar, maka ini batal. Ya. Dan kalau ini benar, maka ini batal. Hanya boleh pilih satu. Menetapkan adanya hawadits la awwalalaha, ya, menetapkan adanya tasalsul al-hawadits, rangkaian kejadian yang tanpa hujung. Rangkaian kejadian tanpa hujung, infinite regress, tapi ke belakang, ya. Kalau ke depan rata-rata mereka percaya, tapi ada sebagian kalangan seperti Jahmiyah menggunakan argumen yang sama untuk masa depan. Sehingga kata dia, surga nanti akan berakhir, neraka akan berakhir. Atau kata sebagian Mu'tazilah mengatakan surganya masih ada, tapi gerakannya berakhir. Jadi surganya menjadi diam abadi, menjadi pause. Ya, kalau kita play, itu kan ada rangkaian peristiwa. Lepas itu di pause, berhenti, diam semua. Ya, tidak ada dinamika. Nah, ini. Jadi hanya boleh pilih salah satu. Kata Al-Ghazali, pilihan ini salah, maka yang betul adalah ini. Nah, apa ya ayyuhal Ghazali yang membuktikan bahwa ini salah? Ada lagi argumennya. Jadi selalu ada satu benda yang masih menyimpan persoalan. Nah, kita baca di sini. Walau lam tanqadhi tilkal hawaditsi bi jumlatiha la tantahin naubatu ila wujudil haditsil hadiri fil hal wa inqida'u ma la nihayata lahu muhal. Nah, apa argumennya? Argumennya begini. Kalau sebelum hari ini sudah ada hari lain, ada peristiwa lain. Sebelum itu ada hari lain. Sebelum itu ada hari lain. Sebelum itu ada hari lain. Terus ke belakang. Kata Al-Ghazali, kita tak akan boleh sampai ke hari ini. Ya. Sebab ini kena habis dulu, kena habis dulu, kena habis dulu, baru sampai ke hari ini.
Kalau rangkaian hari di masa lampau itu tak ada habisnya, kita tak akan boleh sampai ke hari ini, tapi kita saat ini sudah sampai ke hari ini, maka maknanya ini ke belakang ada awalnya. Ada hari pertama di mana sebelum itu tak ada hari lain. Nah. Ada yang boleh jawab syubhat ini? Ini bukan main, syubhat luar biasa. Ya. Sebab mirip dengan argumen bahwa tidak mungkin ada tasalsul al-khaliqin. Ya, misalnya ini diciptakan oleh Anto. Anto diciptakan oleh alien X. Alien X diciptakan lagi oleh alien E, alpha, dan alien beta, terus tak ada pencipta pertama, itu mustahil. Sebab tak akan boleh sampai ke pen ini. Itu betul, tapi yang ini bermasalah. Ya, yang ini bermasalah. Bermasalah mengapa? Sebab semua hari ini, semua makhluk ini, semua peristiwa ini, penciptanya satu aja. Penciptanya satu, bukan pencipta yang diciptakan oleh yang lain. Jadi, karena penciptanya eternal, penciptanya itu abadi di masa lampau, maka kapan saja dia berbuat, dia mencipta. Tak ada batasnya. Ya, kalau kita katakan ada hari pertama, ada kejadian pertama, atau ada makhluk pertama di mana sebelum itu belum mungkin, nah, bukan hanya belum terjadi, belum mungkin atau masih mustahil ada makhluk lain, maka kita tanya, berarti sebelum ini sang pencipta belum boleh mencipta apa-apa, belum punya kemampuan mencipta apa-apa. Terus di masa lampau belum punya kemampuan mencipta apa, tiba-tiba di hari ini punya kemampuan mencipta. Apa yang membuat dia tiba-tiba punya kemampuan mencipta? Ini pun mustahil. Nah, ini saya percepat supaya syubhatnya belum masuk dulu. Kita cut di awal. Nah, tapi kita lanjutkan lagi. Inilah argumennya apa? Al-Ghazali, ya. Ini argumennya Al-Ghazali. Jadi kalau di matematika mungkin beliau katakan, misalnya ini bilangan 0, ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kalau di Indonesia namanya garis bilangan. Sini apa namanya? Hah? Sama? Garis bilangan. Jadi ini kena berhenti. Soal kalau tak berhenti, tidak akan sampai ke 3. Padahal ini boleh saja, tak harus berhenti. -1, -2, -3. Terus tak ada awalnya. Ya, secara konsep abstrak tidak masalah. Secara konsep konkret pun sebetulnya tidak masalah. Nah, kita lihat di sini. Wali annahu, argumen kedua. Lau kana lil falaki daurat la nihayata laha, la kana la yakhlu adaduha min an takuna syaf'an aw witran. Ini argumen yang paling diandalkan. Sebab argumen yang ini sebetulnya ini musadarah alal matlub namanya. Jadi dia menggunakan klaim sebagai argumen. Ya, menggunakan klaim sebagai argumen. Misalnya misalnya saya ditanya oleh orang, "Enta tadi malam tidur ke tak tidur?" Saya bilang, "Saya tak tidur." Apa bukti bahwa you tadi malam tak tidur? Ya, misalnya bukti kesaksian dari orang, atau kamera, atau apa yang lain. Lalu saya jawab, saya tadi malam tak tidur, sebab saya bangun. Kalau saya bangun, maknanya saya tak tidur. Ini argumen yang sebetulnya apa? Mengulang apa yang menjadi klaim. Tidur itu, tak tidur itu maknanya bangun, sama saja. Jadi kita bilang, mengapa ini E? Sebab dia E. Ya. Mengapa ini 4? Sebab dia 2 tambah 2. Ya 2 tambah itu sama saja. Kita bertanya mengapa dia 2 tambah 2? Sama. Nah, ini mengulang, mengandung apa? Pengulangan itu. Maksudnya apa? Perhatikan. Ini kan membantah adanya rangkaian, ya, tak terhingga dari kejadian di masa lampau. Ya, dari kejadian di masa lampau. Lalu dia katakan, sebab kalau kejadian di masa lampau itu tak berhingga, kita tak akan sampai di hari ini. Maknanya apa? Maknanya sebab
kejadian di masa lampau itu mustahil berakhir di hari ini. Padahal itulah justru yang menjadi benda yang dipersoalkan. Satunya mengatakan kejadian di masa lampau itu berakhir di hari ini, ya. Lalu dia mengatakan kejadian hari ini ujungnya di masa lampau ada ujungnya. Nah, jadi sebetulnya dia mengulang klaim yang justru dia memerlukan bukti malah dijadikan sebagai bukti. Oke, kita masuk yang kedua. Sebab ini yang lebih sering dibahas. Nah, argumennya apa? Kalau kejadian di masa lampau itu tak berhingga, artinya berketerusan tak ada habisnya, maka hanya ada 4 kemungkinan. Jumlah dari kejadian di masa lampau. Kemungkinan pertama apa? Jumlahnya ganjil. Nah, ini kemungkinan pertama. Apa? Ganjil. Perhatikan, ini hari ini atau kejadian hari ini, kejadian sekarang misalnya. Lalu ini kejadian sebelumnya, kejadian sebelumnya, kejadian sebelumnya. Terus seandainya dia tanpa batas, maka jumlah dari hari ini sampai ke belakang itu pastilah kemungkinannya antara apa? Ganjil. Yang kedua apa? Genap. Ada lagi kemungkinan? Ada, banyak. Jangan khawatir. Yang ketiga adalah ganjil sekaligus genap. Ganjil sekaligus genap. Yang keempat masih ada lagi apa? Tak ganjil sekaligus tak genap. Ada lagi kemungkinan lain? Sudah tak ada. Ya. Jumlahnya ke belakang ini ganjil atau genap atau ganjil sekaligus genap, ya. Atau tak ganjil sekaligus tak genap. Apa kata Al-Ghazali? Lakana la yakhlu adaduha. Pastilah jumlahnya, jumlah putaran bola alam atau semua jumlah kejadian di masa lampau itu genap ayyakuna syaf'an aw witron. Pertama dan kedua, ya. Saya tulis ganjil dulu, ini ditulis disebut apa? Genap dulu, sama saja. Au syaf'an wa witron jami'an. Nah, yang ketiga. Au la syaf'an wa la witron. Nah. Lalu perhatikan lagi. Jadi urutannya supaya kita tidak lupa, kita tadi bicara apa? Kan ada 2 kemungkinan nih, ya. Antara semua benda yang ada sifat barunya pasti baru. Kalau tidak, maka akan ada rangkaian peristiwa baru di masa lampau. Ini ada 2 kemungkinan. Kalau ini yang benar, maka jumlah kejadian di masa lampau itu pilihannya ada 4 ini. Al-Ghazali akan membatalkan semua 4 ini. Supaya apa? Kalau 4 ini batal, maka ini pun batal sehingga ini benar. Nah, itu yang dilakukan. Tapi apakah akan berhasil, kita lihat. Wa muhalun ayyakuna syaf'an wa witran jami'an, ya. Beliau membatalkan ini. Au la syaf'an wala witron. Ini menggunakan konsep apa? Prinsip identity dan prinsip non kontradiksi. Ya, non kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu itu ada sekaligus tiada. Tidak mungkin sesuatu itu bukan manusia sekaligus bukan selain manusia, misalnya. Bukan E sekaligus bukan non E. Ataupun E sekaligus non E. Nah, ini 1, 2 sudah dibatalkan, tinggal 2 kemungkinan. Fa inna dzalika jam'un bainan nafyi wal itsbat. Sebab ini menghimpun antara penafian dengan penetapan. Idz fi itsbati ahadihima nafyul akhar wa fi nafyi ahadihima itsbatul akhar. Wa muhalun ayyakuna syaf'an. Nah, beliau akan batalkan ini. Li'anna syaf'a yasiru witron bi ziyadati wahid. Sebab apa? Kata Al-Ghazali. Sebab kalau ini genap, ya, katakanlah ini jumlah genap. Ini kan kita kata genap, sementara ini tidak ada ujungnya. Berarti boleh ditambah 1 lagi. Ya. Genap tambah 1 jadinya ganjil. Ya. Ternyata tidak betul-betul genap. Jadi bukan genap. Berarti yang pilihan kedua ini keliru. Oke?
Wa kaifa ya'uzu ma la nihayata lahu wahid. Beliau pun katakan, bagaimana mungkin sesuatu yang tak berhingga boleh ditambah lagi satu? Ya, dan berubah statusnya dari ganjil ke genap. Wa muhalun ayyakuna witron. Dibatalkan juga yang ganjil. Ya. Idil witru yasiru syaf'an biwahidin fa kaifa ya'uzuha wahid ma'annahu la nihayata li'adadiyah. Inti pembatalan dua ini adalah tidak mungkin dia genap sebab dia tak berhingga. Maknanya boleh, bagaimana tak berhingga masih boleh ditambah lagi, masih boleh berubah dari genap ke ganjil. Yang ini pun sama. Nah. Wa muhalun ayyakuna la syaf'an wa la witron idlahu nihaya. Ini mengulang ini. Sebab dia ada batasannya. Ya. Fatahassala min hadza, maka karena empat-empatnya ini tidak mungkin, maka ini pun tidak mungkin. Sebab ini kalau benar hanya ada 4 kemungkinan, tapi 4 kemungkinan semuanya salah. Sehingga ini tidak mungkin, maka yang benar yang ini. Yang tak lihat tuh ini itu sulit membayangkan yang mana. Ya. Tapi yang tadilah. Fatahassala min hadza annal alama la yakhlu anil hawadits. Nah, yang klaim pertama ya, dan dikaitkan dengan kedua, wa ma la yakhlu anil hawadits fa huwa idzan hadis. Maka betullah bahwa alam itu tidak lepas dari perkara yang baru, dan semua yang tidak lepas dari perkara yang baru pastilah dia baru, sehingga alam itu apa? Baru. Nah. Wa idza tsabata hudutsu kana iftiqaruhu ilal muhditsi minal mudrakati bid-darurah. Ini yang pertama tadi. Kalau memang betul alam itu baru, pastilah dia perlu yang baru. Nah, pertanyaan sekarang. Nah, sudah. Nah, bagaimana kita nak jawab ini? Silakan. Hah? Sebab ini konsekuensinya Tuhan itu pun baru. So, kita sudah yakin sekali Tuhan melakukan perkara-perkara yang baru. Sebelum itu sudah melakukan yang lain. Sebelum itu sudah melakukan yang lain. Ya. Mutakallimun idza syaa kaifa syaa. Fa'alun lima yurid. Ya. Mungkin tidak ada yang menghalangi. Jadi ternyata hawadits la awwalalaha dalam makna yang benar, yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Saya tanya, perbuatan Allah itu didahului kehendak atau tak didahului kehendak? Hah? Didahului kehendak, berkehendak dulu baru berbuat kan? Nah, fa'alun lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an. Nah, kalau didahului yang lain berarti dia qadim atau hadis? Hadis dalam peristilahan ini, walaupun kata hadis bukan kata yang bagus. Hasalah hadisun fit thoriq misalnya. Ada insiden di jalan. Bukan sesuatu yang bagus. Tapi kalau Allah berbuat, Allah memberi saya rizki, Allah sudah mengabulkan doaku, nah itu lain. Padahal itulah juga makna baru, tapi makna yang positif. Ya. Oke. Ini di mana bagian yang bermasalah? Tak ganjil, tidak ganjil, tidak genap. Apa? Tidak ganjil, tidak genap. Kenapa? Karena itu untuk yang ada nihaya. Untuk yang ada nihaya. Oke, bagus. Ada jawaban lain? Jadi Al-Ghazali membagi dua bagian. Bagian pertama adalah semua yang punya sifat baru pasti baru. Kemungkinan kedua, ini tidak pasti, sehingga akan boleh jadi ada rangkaian peristiwa atau sesuatu yang baru. Kalau ada rangkaian peristiwa yang baru, kata Al-Ghazali, jumlahnya berapa? Pastilah kalau bukan ganjil, genap, atau ganjil sekaligus genap, atau tak ganjil sekaligus tak genap. Nah, ini yang salah di mana? Apakah pembagian yang ini, ataukah pembagian yang 4 ini, sehingga ada kemungkinan kelima, ataukah dari keempat ini ada yang benar? Nah, yang mana tadi? Apa? Pembagian 2 ini tak betul, apa yang seharusnya? Ada kemungkinan ketiga. Oke, kita tunggu dulu supaya tak sampai besok hari. Ada jawaban lain? Silakan, Ustaz. Ya, kenapa? Ini kenapa?
Itu benar atau salah? Ini yang bermasalah. Oke, ini tadi kita tinggalkan dulu. Kita bahas argumen yang apa? Yang kedua, ya. Kata antum tadi yang bermasalah yang ini. Dan memang begitu. Ya. Jadi karena ini jumlahnya tak terhingga, tak terbatas, maka dia tidak ganjil. Sebab ganjil itu sesuatu yang terbatas, bisa dibagi dua, sisa satu, itulah ganjil. Ya. Genap itu dibagi dua, tak bersisa. Sementara tak berhingga dibagi dua berapa? Tak berhingga, bukan kosong. Tak berhingga dibagi satu berapa? Tak berhingga. Tak berhingga dibagi 15 berapa? Tak berhingga. Ya, infinity. Dibagi berapapun dia masih infinity. Ya kan? Kalau kita bagi semuanya ini jadi dua, sama seperti di garis bilangan ini. Ya, kita bagi dua. Seret, sini infinity, sini infinity. Kalau infinity di dua arah. Nah, jadi yang betul itu ini mungkin. Dan kalau ini mungkin, jumlah harinya tak ganjil sekaligus tak genap. Nah, alasan bahwa ini al-jam'u baina an-niqidhain tidak berlaku sebab ganjil dan genap itu sifat untuk bilangan yang terhingga. Jadi kita boleh kata bilangan atau hitungan, ya, dalam makna yang lebih umum itu ada dua jenis. Yang pertama berhingga, ya. Yang kedua apa? Tak berhingga. Nah, yang berhingga inilah terbagi menjadi apa? Ganjil dan genap. Nah, argumen ini hanya bermain di sini, ya kan? Hanya bermain di sini. Sementara ini di luar itu, ya, di luar itu. Contoh saya kata, Jibril itu laki-laki ke perempuan? Ataukah laki-laki sekaligus perempuan? Tidak laki-laki dan tidak perempuan. Sebab laki-laki dan perempuan ini bukan kategori untuk malaikat. Itu kategori misalnya untuk manusia atau hewan. Sama seperti ini. Ya. Jadi misal manusia atau hewan, ya. Kemudian ini non manusia atau hewan. Nah, manusia atau hewannya lah yang terbagi menjadi laki-laki atau perempuan. So kita tak boleh membatalkan kemungkinan ini, bagian ini, dengan hanya mengandalkan dua kemungkinan ini. Oke. Itu pertama. Yang kedua begini. Argumen ini seandainya benar, apakah hanya berlaku untuk masa lalu? Ataukah juga berlaku juga untuk masa depan? Berlaku. Sebab kita boleh kata hari kejadian dari sekarang sehingga sampai nanti orang di surga dan neraka, jumlahnya kalau bukan ganjil, genap, ya, atau ganjil sekaligus genap, atau tak ganjil sekaligus tak genap. Kalau ini batal semua, berarti tak mungkin ada rangkaian kejadian di masa depan. Argumennya sama, ya kan? Oleh karena itu, kalau argumen ini diikuti seperti oleh Jahm bin Safwan, ya, maka oleh Abul Hudzail al-Allaf, dia akan konsisten menafikan keabadian di masa depan. Argumennya sama soal bilangan. Ya, jumlah hari di surga, dia akan katakan begitu. Jumlah hari di surga itu terbatas ataukah tak terbatas? Kalau tak terbatas, jumlahnya berapa? Ganjil ke? Genap ke? Ganjil sekaligus genap? Atau tak ganjil sekaligus tak genap? Lalu dia kata, tak mungkin ganjil, sebab tambah satu jadi genap. Bagaimana dia tak terbatas tapi masih boleh ditambah satu? Genap pun seperti itu. Tak mungkin dia ganjil sekaligus genap, sebab dia menghimpun dua perkara yang kontradiktori. Ya. Dan tak mungkin tak ganjil sekaligus tak genap. Padahal ini sebetulnya benar. Jumlah hari di surga itu tak ganjil sekaligus tak genap. Jumlah nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Berarti nikmat Allah itu berhingga atau tak berhingga? Tak berhingga. Ganjil atau genap? Tak ganjil sekaligus apa? Tak genap. Simple sebetulnya. Runtuh semua ini argumen. Sebab argumen ini dibina di atas dua premis. Premis yang ini dibina di atas tiga klaim.
klaim yang ketiga ini dibina di atas dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua ini dibatalkan dengan membatalkan 4 kemungkinan. Ternyata ini benar, valid, habis semuanya. Ya. Nah, ya sebelum saya lanjut silakan kalau ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab boleh, ada air pun boleh. Silakan. Jadi begini, ini juga satu fallacy ya. Lahu nihaya di masa kini, ya kan? Berhenti ke masa atau hari ini, sementara di masa lampau tak berhenti. Lalu beliau katakan apa? Tidak mungkin ini tak ganjil sekaligus tak genap. Sebab tak ganjil dan tak genap itu hanya berlaku untuk sesuatu yang tak berhingga. Lalu dia kata, ini ada berhingga. Padahal kita bicara, inilah memang berhingga di sini, tapi yang di sini ya tak berhingga. Yang dihitung kan yang ke arah sini, ya, bukan yang mengarah ke sini. Nah, jadi ini pun sebetulnya tak benar. Tapi kalau kita bedah semua, makin lama. Ya. Oke, ada yang lain? Saya tambahkan satu tentang yang ini tadi ya. Bahasa yang lebih sering digunakan itu dengan bahasa qad dakhala fil wujud, sudah masuk di dalam apa? Kewujudan. Karena sesuatu sudah masuk ke dalam kewujudan, maknanya dia sudah terhitung. Masa lampau itu sudah masuk ke dalam apa? Kewujudan. Maka dia sudah terhitung. Karena sudah terhitung, maknanya dia ada bilangannya tertentu. Ya, ini mereka gunakan untuk membezakan antara masa lampau dengan masa depan. Dia kata masa depan belum masuk ke kewujudan. Nah, ya. Sehingga boleh kita terima hari surga itu abadi. Sebab dia belum masuk ke kewujudan. Tapi yang masa lampau ini sudah masuk ke kewujudan. Nah, siapa yang boleh bantah? Silakan. Definisikan kewujudan. Kewujudan ada. Apa? Hari-hari itulah kewujudan. Sampai hari-hari itu. Ya, bagaimana membantah pembezaan ini? Setuju tidak kalau masa lampau itu sudah masuk ke wujud, sementara masa depan belum masuk ke wujud? Setuju tak? Hah? Tak setuju? Apa? Bukan, masa lampau itu sudah masuk ke dalam wujud, artinya sudah terhitung. Ya kan? Masa depan ini belum terjadi. Setuju tak? Setuju. Nah, dia gunakan kesetujuan ini untuk mengatakan itulah bedanya masa lampau dengan masa depan. Nah, saya bagi tahu. Argumen ini pernah dikemukakan oleh salah seorang ulama sepertinya Maturidi dari kalangan Mawara an-Nahr. Di hadapan siapa? Abu Abdullah Ar-Razi. Ya, disampaikan argumen itu di hadapan Ar-Razi, langsung dibantah oleh Ar-Razi sampai tidak bisa berkata-kata. Apa kata Ar-Razi di salah satu diskusinya dan Ar-Razi tokoh Asy'ariyah. Tapi dia sudah tahu kelemahan masing-masing argumentasi Asy'ariyah. Ya, dia katakan, apa yang kamu maksud dengan masuk ke wujud? Masuk ke wujud itu kalau kita bedah maknanya, apa artinya, intinya? Hah? Telah berlalu, ya kan? Telah berlalu. Masa depan ini sudah masuk ke wujud atau belum? Belum. Sebab masa depan belum berlalu, ya kan? So, kata kamu bahwa masa lampau ini sudah masuk ke wujud, itu sama saja kamu mengatakan masa lampau telah berlalu. Masa lalu telah berlalu. Siapa yang tak setuju memang masa lampau sudah berlalu. Lalu siapa yang mengatakan bahwa masa lampau itu mesti ada batasnya? Nah, ini belum diargumentasikan. Paham ya? Sama dengan yang tadi. Kalau masa lampau itu tak ada batasnya, kita tak akan mungkin sampai kepada hari ini. Ini sama saja mengatakan kalau masa lampau itu tak ada batasnya, ya.
maka kita pastilah tak ada batasnya. Sebab kita tidak mungkin berakhir di sini, sama dengan menolak mengatakan masa lampau itu tak mungkin. Nah, sama dengan mengatakan masa lampau itu tak mungkin. Jadi dia tidak ada argumen baru, dia hanya mengulang dengan istilah yang lain. Tahsilu hasil. Ya. Misalnya kita katakan ini pastilah kursi, sebab tak mungkin dia bukan kursi. Sebab tak mungkin dia bukan kursi. Ya. Macam mana nak bantah itu? Belum ada argumen. Dia hanya mengulang dengan prinsip identity. Ya, dia katakan masa lampau itu sudah masuk ke wujud, maka dia tak mungkin tak berhingga. Sama saya dia mengatakan masa lampau tak mungkin tak berhingga. Ya kan? Lalu dikata, kenapa masa lampau tak mungkin tak berhingga? Sebab masa lampau tak mungkin tak berhingga. Hanya mengulang-ulang klaim. Ya, hanya mengulang-ulang klaim. Baik, saya tambahi dengan jadi isu tentang ini apabila dibangkitkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, belum mendapat kecaman dari banyak orang. Padahal itu sebetulnya ini bukan bicara tentang rangkaian makhluk, tapi bicara mengenai rangkaian perbuatan Allah atau Sang Khalik. Ya, kalau rangkaian makhluk ini ada isu tersendiri. Dan walaupun misalnya rangkaian makhluk itu ada awalnya, misalnya kita katakan makhluk yang pertama, di mana sebelum itu belum ada makhluk sama sekali adalah kolam, atau arsh, atau maka kita tetap ada pertanyaan, sebelum menciptakan makhluk pertama itu, apakah Allah sudah berbuat atau belum berbuat? Ya kan? Kalau sudah berbuat, maka mungkin saja ada makhluk sebelum itu, hanya saja tidak dilakukan. Nah, ketika dia sudah menerima kemungkinan, berarti sudah menerima kemungkinan hawadits la awwala lah. Nah, apabila Ibnu Taimiyah mengangkat topik ini, As-Subki Al-Ab, ya, membuat satu sindiran. Ini disebutkan dalam ini Qasidah At-Taqiyus Subki. Ya, ada sekitar 15 atau 16 bait. Beliau mengatakan, innar rawafidha qaumun la khalaqalahum min ajhalin nasi fi ilmin wa akdzabihi. Bahar Basit. Sesungguhnya Syiah atau Rafidhah itu adalah kaum yang sama sekali tidak punya harga diri dan termasuk manusia yang paling bodoh, ya, dan paling berdusta. Wan nasu fi ghunyatin an raddi ifkihimi li hujnatir rafdi wastikbahi madhhabihi. Masyarakat tidak memerlukan bantahan terhadap kedustaan Rafidhah atau Syiah itu karena sudah terlalu teruk, sudah terlalu buruk. Wa Ibnul Mutahhari lam tathur khalaiquhu da'in ila ar-rafdi ghalin fi ta'assubihi. Ibnul Mutahhar ini yang banyak ulama menyebutnya sebagai Ibnul Munajjas. Itu tokoh Syiah yang membantah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menulis namanya Minhaju Al-Karamah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai Minhajun Nadamah. Ya. Di situ mengandung konsep-konsep Syiah yang sangat sistematis dan bantahan yang sangat kejam terhadap Ahlussunnah. Ibnu Mutahhar, kata As-Subki, itu akhlaknya tidak tohir, tidak suci. Dia menyeru kepada Syiah dan ekstrim di dalam fanatismenya. Laqad taqawwala fi sahbil kirami wa lam yastahyi mimma iftarahu ghairu munjabih. Ya, intinya mencela sahabat. Nah, kemudian mengatakan ini. Walibni Taimiyyah raddun alaihi wafa bimaqsadir raddi wastifai adrubihi. Ibnu Taimiyah punya bantahan terhadap Syiah, dan di dalam bantahan itu dia sudah memenuhi tujuan atau matlamat membantah dengan semua rinciannya. Jadi ini pujian atau celaan? Pujian. Setakat ini pujian. Ya. Lalu di bait berikutnya, lakinnahu, akan tetapi dia khalatul haqqal mubina bima yashubuhu qadarun fi safwi mashrabi. Tapi dia mencampur kebenaran di dalam bantahan dia itu dengan noda yang mengotorinya.
mengotori jernihnya bantahan yang benar itu. Yuhawilul hash wa anna kana fahuwa lahu hasithu sayrin bi syarqin au bi maghribi. Dianggap Ibnu Taimiyah ini hasyawi, ya, menyampilkan pandangan-pandangan yang tidak layak, ya, pandangan orang pinggiran, pandangan-pandangan yang jauh dari kebenaran, kata As-Subki, ya. Dan senantiasa dia selalu seperti itu, ya. Seolah-olah semua keburukan diambil oleh Ibnu Taimiyah. Semua kenaifan. Yaro, nah ini tema kita ya. Yaro hawadithala mabda li awwaliha fillahi subhanahu amma yudhannu bihi. Dia menganggap ada hawadith, peristiwa, rangkaian kejadian, rangkaian perkara yang baru yang tidak ada awalnya. Jadi rangkaiannya tak berujung. Itu ada pada diri Allah. Dia katakan subhanahu, Allah Maha Suci dari yang diduga oleh Ibnu Taimiyah. Lau kana hayyan, ini mulai menantang. Lau kana hayyan, seandainya Ibnu Taimiyah itu hidup, yaro qauli wa yasma'ahu, dia bisa boleh mendengar, melihat ucapanku dan mendengar perkataanku, raddattu ma qala raddan ghairu mushtabih. Aku akan bantah apa yang dia katakan dengan bantahan yang tidak diragukan lagi. Kama raddattu alaihi fit talaqi wa fi tarkiz ziyarati akfu ithra sabsabihi. Sebagaimana aku sudah bantah dia dalam perkara tolak, ya, masalah fikih. Dan perkara ziarah, dianjurkan ketidak ziarah kepada kuburan atau selain masjid dengan menggunakan safar, ya, dengan menggunakan safar. Ya, aku akan ikuti semua jejak dia. Ya, artinya tidak memberi ruang atau kesempatan kepada Ibnu Taimiyah untuk boleh lari dari bantahan As-Subki. Pertanyaannya, apakah di sini As-Subki membantah? Tak ada membantah. Dia hanya sesumbar bahwa rahimana wa rahimahullah, ya. Sesumbar bahwa kalau dia hidup, aku akan bantah habis. Tapi dia tak bantah pun. Sementara yang akan dibantah itu sudah ada bukunya banyak. Ya. Beda dengan Ibnu Taimiyah, apabila dia membantah Ibnu Mutahhar, dia bantah betul. Bukan hanya dicela saja, dikatakan Ibnul Munajjas, dikatakan Minhajul Nadamah, tapi dibantah, dikupas satu persatu, kalimat demi kalimat, word demi word. Ya. Tapi As-Subki tidak bantah sama sekali, tidak ada bantah langsung. Lalu mengatakan wa ba'dahu la ara lirraddi faidatan hadza wa jauharuhu mimma adunnu bihi. Dia mengatakan saya pun tak perlulah bantah dia. Lagipun bantahan itu sangat berharga. Aku pelit menyebarkan bantahan itu. Ya, kalau orang sekarang mungkin akan bilangnya kalam faldi. Tapi ini dikatakan oleh tokoh ulama. Ya, tapi di dalam perkara ini warraddu yahsunu fi halaini wahidatin liqat'i khasmin qawiyyin fi taghallubihi wa halatan lintifa'in nasi haitsu bihi hudan wa ribhun ladaihim fi takassubihi. Beliau katakan bantah atau counter itu bermanfaat hanya dalam dua konteks. Pertama, untuk mematahkan musuh yang kuat. Artinya dia kata Ibnu Taimiyah ini tak kuat lah, so tak perlu dipatahkan. Yang kedua, dalam kondisi bantahan diperlukan oleh umat manusia, nah, sehingga mereka mendapatkan manfaat. Lalu kata dia walaysa linnasi fi ilmil kalami huda bal bid'atun wa dhalalun fi tatallubi. Coba ajukan perkataan ini kepada pepelajar Asy'ariyah. As-Subki yang dibangga-banggakan, As-Subki yang al-ab, yang senior, ya, Taqiyuddin, mengatakan ilmu kalam itu tidak ada petunjuk buat manusia. Tak mengandung petunjuk, bahkan dia adalah bid'ah dan dia adalah sesat sehingga tidak perlu dicari. Tapi kemudian mengatakan apa lagi? Wali yadun fihi laula du'fu sami'ihi. Tetapi aku punya kemampuan luar biasa dalam ilmu kalam ini. Kalaulah yang mendengar itu kuat, tapi karena yang mendengar ini lemah, tak kutampakkan. Ja'altu nazma basiti fi muhadzabihi. Seandainya yang mendengar itu kuat, akan aku jadikan syair ini, nazman basit ini berisi kandungan ilmu kalam, termasuk yang membantah Ibnu Taimiyah. Apakah ini dilakukan?
Hadzal ladzi qalahu Subki murtajilan. Inilah yang dikatakan As-Subki, menyebut diri sendiri murtajilan, secara spontan. Tak ditulis lama, dikarang selama apa? 1 malam, 2 malam, 1 bulan. Enggak, ini spontan. So, menunjukkan sesuatu yang hebat. Walil basitin tama fi ba'di adrubi. Ya. Ini tambahan saja bahwa bait ini mengandung bait ini baharnya bahar basit. Lalu ada bantahan, dan bantahan uniknya berupa syair juga dari 2 tokoh. Yang pertama tokoh dari mazhab Syafi'i sendiri, orang Yaman. Yang kedua tokoh dari mazhab Hambali. Ya. Ini qasidah bantahan untuk As-Subki. Dia belum mengatakan. Yang ini tulisannya Abu Abdullah Al-Yamani, ya Asy-Syafi'i. Faqala murtajilan lil haqqi muntasiran 'abdun yaruddu alaihi fi ta'addubihi. Lebih berkelas. Apa bahasa di sini? Berkelas. Jadi ini bantahan aras tinggi lah. Secara adab, secara kandungan. Faqala murtajilan, maka berkata pula lah secara spontan, lil haqqi muntasiran, untuk memenangkan kebenaran. Siapa? Abdun, seorang hamba sajalah. Bukan waliyadun tulah. Seterusnya, abdun, hamba saja, hamba Allah, yaruddu alaihi, membantah As-Subki fi ta'addubihi. Ya, dengan penuh adab. Ya ayyuhar rajulul hami li madhhabi, wahai orang yang ingin melindungi madhabnya, alzamta nafsaka amran ma umirta bihi. Engkau menyibukkan dirimu dengan perkara yang engkau sama sekali tidak dibebani untuk itu. Yaqulu fi baghidhi sahbir rasuli wa man yara masabbatahum aslan li madhhabihi wan nasu fi gunyatin an raddi ifkihim hadza huwal ifku lakin ma sya'arta bihi. Engkau katakan bahwa kalangan Syiah yang sudah mencerca sahabat itu tidak perlu dibantah. Itu dugaanmu itu adalah sebuah apa? Sebuah kedustaan. Kata siapa tidak perlu dibantah? Bal radduhu wajibun nushan wa ma'dziratan. Ya. Justru membantah kalangan yang mencela sahabat itu wajib. Sebagai bentuk loyalty terhadap umat, dan sebagai bentuk supaya kita mengangkat diri dari dosa, mendiamkan apa? Cercaan terhadap sahabat. Bagaimana mungkin sahabat dicerca oleh kalangan itu lalu dikatakan membantahnya tidak diperlukan? Ya, sedangkan Rasulullah ketika dicerca orang Quraisy, Hasan bin Thabit langsung apa? Tampil. Rasulullah mengatakan ini disokong oleh Ar-Ruh Al-Qudus, ya, Ruh Al-Qudus. Bal radduhu wajibun nushan wa ma'dziratan wa nusratan lisabilil haqqi min syubahi ittaqawwala ittaqawwulun fis suhbil kirami fama dzatu jibuna alayya dzawin nabai, dan seterusnya. Kita langsung ke perkara ini. Ya. Ini mulai bantahan terhadap Ibnu Taimiyah secara detail, ya. Lalu kita ambil. Jadi inti di bantahan pertama ini adalah Ibnu Taimiyah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, itu bukan dia saja, tapi itu semenjak sahabat, tabi'in dan salaf. Lalu kenapa yang di counter hanya Ibnu Taimiyah? Counterlah juga para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Counterlah Ibnu Mubarak, dan seterusnya. Saya pernah diskusi dengan salah satu syekh, antum semua tahu, ya. Lalu saya bawakan Allah itu fauqal arsy, ya kan? Alal arsy fauqa samawatihi bihaddin. Lalu dibantah, lalu saya katakan yang engkau bantah ini adalah perkataan Ibnu Mubarak. Saya katakan dulu. Oh, kalau Ibnu Mubarak beda. Ibnu Mubarak beda. Ya. Padahal kita hanya mengutip ulang apa? Perkataan Ibnu Mubarak. Sama Ibnu Taimiyah di sini kata Al-Yamani ini hanya menyampaikan apa yang beliau terima dari sahabat dan tabi'in, tidak menambah-nambah. Ya, tapi dituduh tajsim. Lalu kita ambil ini panjang ya. Ini. Nah. Bukan dari sini, sebentar. Ini nih. Oke, kita ambil ini. Jadi beliau membantah mengenai perkara hawadits la awwalalah ini, antara mengatakan
Ini berbicara tentang Allah Azza wa Jalla ya. Walam yazal fa'ilan au qailan azalan. Dan Allah itu sentiasa berbuat ataupun berbicara ya. Tanpa ada awal di mana sebelum itu Allah belum pernah berbicara sama sekali. Belum pernah apa? Berbuat sama sekali. Tidak ada batas awal di masa lampau. Sejak masa lampau senantiasa berbuat dengan berbagai macam perbuatan ya. Fa'alun lima yurid, dan senantiasa berbicara dengan berbagai macam pembicaraan, entah berbicara kun sehingga menciptakan makhluk maupun berbicara yang lainnya. Idza yasha'u, ya, apabila menghendaki. Ini maknanya satu persatu didahului oleh kehendak. Ya, bukan qadim, tapi rangkaiannya itu yang tak ada awalnya atau qadim. Idza yasha'u wa hadzal haqqu, dan ini adalah kebenaran, fardhu bihi, maka terimalah. Ini dari salah satu ulama Syafi'iyah. Hadhi hawaditsu la mabda li awwaliha. Ini adalah kejadian-kejadian yang tidak ada rangkaian awalnya. Jadi istilah yang lebih spesifik itu hawadits la awwala li naw'iha. Ya, untuk rangkaiannya supaya orang tidak salah paham, dikira ada makhluk tertentu yang apa? Yang abadi, seperti perkataan filosof. Bin nasi fafhamhu. Ya, dengan nas, maka pahamilah apa kata beliau, ya naumanu, wahai orang yang tidur, wantabihi, dan apa intabihi? Hah? Ya, dan berilah perhatian. Ya. Idhi sifatun limausufin takumu bihi qadimatun mithluhu min ghairi ma syubahi. Wa madhhabul qaumi marruha kama waradat min ghairi syaibati takyifi wasyubah. Ini memperkokoh lagi. Jadi ini sebetulnya menarik kalau dibahas semua ya, tapi saya ambil beberapa potong saja. Wala yarawna bi ta'tilis sifati kama yaqulu Jahmun wa man walahu fi syubahi ma syabbahallaha illa 'abidun sanaman yudli bi akhbathi ma'budin wa aghrabihi wala yu'attilu illa 'abidun 'adaman. Walaysa yadri lahu rabbun yaludu bihi, dan seterusnya. Saya kutipkan yang terakhir. Jadi ini bantahan dari ya, seorang ulama, mungkin tidak dikenal oleh mayoritas masyarakat zaman kita sekarang ya, tapi dari kandungan apa syairnya, dan itu diucapkan spontan, ternyata mengandung argumentasi yang sangat kokoh ya. Ini menunjukkan ulama yang besar ya. Ini qasidahnya Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf al-Yamani. Dan bagi kita tidak terlalu penting siapa mengatakan, dia mengandung apa? Mengandungi argumentasi. Yang kedua dari mazhab Hambali sendiri. Jadi yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah setelah itu mazhab Hambali berbeda. Nah, ini kita lihat. Nazam dari sama qasidah basit dengan apa namanya? Qawafi bihi. Judulnya Al-Hamiyah Al-Islamiyah, karya Imam As-Samarra'i. As-Samarra'i ya. Alhamdulillah hamdan asta'inu bihi fi kulli amrin u'ani min tatallubi la siyama fi intisafin min akhi ihanin tagha alaina wa abda min ta'assubihi baghyan wa adwan wa ifkan muftaran wa hawa fakultu raddan alaihi fi tawathubihi ya ayyuhal mu'tadi qawlan wa mu'taqidan ala ibni Taimiyyatin zulman wa madhhabihi bayyin lana bisarihil qawli mu'tamadan, dan seterusnya. Kita langsung masuk ke bagian yang terkait ini. Nah, mana ya? Ini masih berbicara tentang Syiah. Nah, ini. Amma hawaditsu la mabda li awwaliha, adapun perkara hawadits la awwalalah ini, fadzaka min aghrabil mahki wa a'jabihi, sungguh sangat mengherankan apa yang kau katakan. Qassarta fil fahmi faksur fil kalami fama dha'ushuka druj fama sakrun kagun dhubihi ya. Engkau kurang di dalam memahami
perkataan Ibnu Taimiyah mengenai ini, maka semestinya engkau tidak banyak bicara. Ya. Famadza usyuka, ini bukan sarangmu. Apa? Pergilah, bukan sarangmu. Artinya bukan wilayah bahasan yang sesuai dengan arasmu. Ya. Jadi mencela kemudian dicela balik oleh apa? As-Samarra'i ini. Lau qulta qala kadza tsummal jawabu kadza labana mukhti'u qaulin min musawwibi. Ya, atau musawwabi. Kalau engkau mengatakan, kalaupun engkau membantah dengan apa? Dengan benar, kan tadi tidak dibantah, hanya sesumbar, ya. Dan memang kadang-kadang unik ya, kita temukan apa? Sikap-sikap beberapa ulama, ya. Tapi yang kadang-kadang perkara-perkara seperti ini perlu disampaikan di dalam suasana di mana pendengarnya itu tidak akan berpikiran yang aneh-aneh tentang ulama. Artinya tidak akan kemudian dia merendahkan apa? Harkat dan martabat ulama. Dia fokus pada perkaranya itu. Sebab para ulama itu sudah afdhu ilama qaddam. Dia mungkin punya keburukan tapi dia juga punya kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam mana yang lebih apa? Yang lebih berat nantinya timbangannya. Tapi bagi kita pelajar zaman ini itu yang penting temanya atau poin pembahasannya. Lau qulta qala kadza tsummal jawabu kadza. Seandainya engkau mengatakan, Ibnu Taimiyah berkata begini, jawabannya seperti ini, maka akan jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Ajmal taqaulan fa ajmaltul jawabu bawalau fassaltu tibyana li aghrabi. Tapi engkau menyampaikan secara global. Ibnu Taimiyah keliru. Seandainya dia ada di hadapanku akan aku bantah. Tapi tidak ada di hadapanku maka tidak perlu apa? Dibantah, dan bantahan pun berharga. Ya. Aku tidak ingin menyebarkannya. Disebarkan pun dia berisi bid'ah, ilmu kalam. Tapi aku sangat hebat di dalam ilmu bid'ah itu. In qulta kana wala ilmun ladaihi wala kalama wala qudratun aslan kafarta bi. Kalau engkau mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu dulu di masa lampau itu tidak punya ilmu, tidak punya kalam, tidak punya kudrah. Ada batasnya di mana Allah punya ilmu, kalam dan kudrah, maka engkau akan kafir. Ya. Tapi tentu maksudnya bukan begitu. Au qulta ahdatha ba'da istihalatiha. Nah, ini argumentasinya. Fi haqqihi sumtu naqsin mahtajusta bihi. Kalau engkau mengatakan bahwa, ya ini rangkaian, dikatakan ada batasnya, bukan tak berhingga. Lalu kan ada pertanyaan, sebelum itu mustahil ke mungkin? Tak mungkin dia kata mungkin, sebab dia sudah batalkan kemungkinannya. Berarti dia akan katakan apa? Mustahil. Kalau sebelum makhluk pertama ini atau sebelum perbuatan pertama ini Allah masih mustahil untuk berbuat atau menciptakan, ini sebuah kekurangan. Lalu apa yang membuat tiba-tiba mampu? Ya kan? Sebab tidak ada yang lain, tidak ada juga yang bisa memberikan kesempurnaan kepada Allah. Wa kaifa yujiduha ba'da istihalatiha minhu ayaqdiru mayyitun raf'a mankibihi. Orang mati kan tidak mungkin apa? Mengangkat badan atau pundaknya. Begitu juga yang sebelumnya mustahil menciptakan, tidaklah berubah menjadi apa? Mampu menciptakan tanpa ada sebab lain. Au qulta fi'lu ikhtiyarin minhu mumtani'un dhahaita qawlam ri'in muwwin bi ansubihi. Nah, ini senada dengan yang tadi. Walam yazal bi sifatil fi'li muttasifan wa bil kalami ba'idan fi taqarrubihi. Ya. Allah ini senantiasa punya sifat berbuat bila berkehendak dan bicara bila berkehendak. Subhanahu lam yazal ma syaa yaf'aluhu fi kulli ma zamanin ma min muakkibi. Nah, ini beliau mengatakan konsep yang dikenal dengan apa? Qadimul nau' dan hadithul afrad. Ya. Rangkaiannya tiada batas awal. Ya, tapi satu persatu perbuatan itu ada batas awal, ya, ada bermulanya. Nau'ul kalami kadza nau'ul fi'ali qadimun lal muayyanu minhu fi tarattubihi wa laysa yafhamu dhu aqlin muqaranatal maf'uli ma fa'ilin fi nafsi mansibi dan seterusnya. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada tanya jawab dipersilakan. Sudah cukup ya? Silakan.
Oh ya. Jadi konsekuensi yang sebenarnya, yang sebenar itu adalah terbatalkannya argumen kalam. Argumen keberadaan apa? Tuhan ini. Itu konsekuensi yang sebenarnya hakikinya seperti itu. Nah, sementara kalau mutakalimin kehilangan argumen ini, mereka merasa tidak punya bahan untuk membuktikan kebenaran kewujudan apa? Sang pencipta terhadap ateis. Nah, lalu kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak sebenar yang dituduhkan. Ya, yang dituduhkan yaitu mengatakan bahwa maknanya Ibnu Taimiyah berpendirian seperti pendirian Ibnu Sina dan falasifah, bahwa alam ini kodim dalam makna ada entiti-entiti tertentu di dalam alam ini yang kodim, yang kalau kodim maka dia tak perlu pencipta. Padahal sangat berbeda. Justru Ibnu Taimiyah terkenal sebagai tokoh ahlu sunnah yang paling kuat membantah kalangan itu. Lihat As-Safadiyah. Di Safadiyah itu misalnya, Ibnu Taimiyah mengatakan kalangan mutakalimin yang seperti ini memang keliru. Tapi kalian falasifah jauh lebih apa? Keliru. Jadi Ibnu Taimiyah justru membela kalangan mutakalimin meskipun tidak membenarkan semua pendiriannya, dengan menunjukkan bahwa madhabnya mutakalimin walaupun mengandung kekeliruan logika ini lebih bagus, jauh lebih bagus daripada madhabnya apa? Ibnu Sina. Ya. Dan yang semisalnya. Nah itu. Jadi bagi Ibnu Sina, falak matahari, kemudian falak bulan, ya, kemudian 9 benda langit itu kodim. Maknanya dia tidak diciptakan. Maknanya dia bukan ciptaan Allah. Sehingga muncullah pula teori apa? Emanasi. Nah, teori emanasi artinya dikatakan bahwa benda-benda langit itu dilahirkan oleh Tuhan. Ya, terlahirkan, bukan apa? Terciptakan. Ini pun masih tidak masuk akal. Dilahirkan itu maknanya sebelumnya belum lahir, setelah itu apa? Lahir kan? Tapi dia katakan dilahirkan tapi secara kodim. Sebab Tuhannya sudah kodim, kelahirannya tidak menunggu proses, maka langsung lahir pula bersama-sama dengan apa? Tuhan itu. Kalau bersama-sama, tak bolehlah kita katakan salah satu melahirkan apa? Yang lain. Sebab mereka sedari awal ada bersama-sama. Tidak ada batas waktu. Nah, jadi ini ditunjukkan, ini teori yang sangat kontradiktif. Ya. Lebih mending itu apa bahasa sini? Lebih baik ya. Baik kurang nendang. Lebih baik konsep mutakalimin ini walaupun bermasalah dibandingkan konsep apa? Falasifah yang menafikan penciptaan, menafikan status beberapa benda di alam ini sebagai ciptaan atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebagai kan Allah ini badi'us samawati wal ard. Ya kan? Sehingga yang mengatakan wa qalu takhadallahu walada. Nah, ini kalangan yang lebih teruk daripada kalangan mutakalimin. Bahkan kafir Quraisy itu wa qalu takhadallahu walada itu mengambil anak setelah anaknya diciptakan. Ini bukan diciptakan sama sekali. Sejak awal sudah terpancar, ya, digambarkan seperti matahari dan apa? Sinarnya. Matahari melahirkan apa? Sinarnya. Padahal sejak semula matahari ada bersama sinarnya. Ya kan? Itu bukan dilahirkan, itu adalah sifat daripada apa? Matahari itu sendiri. Jadi kalau alam semesta dalam makna falak-falak tadi itu, bola-bola langit, ya, itu ada bersama dengan adanya Tuhan, maknanya itu adalah sifat dari Tuhan atau dua Tuhan yang bersejajar. Nah, dan dua-duanya itu adalah keyakinan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Jadi masih lebih bagus keyakinan mutakallimin walaupun ini mengandung masalah. Tinggal masalahnya itu saja yang kita perbaiki. Ya, barangkali itu Syekh. Allah alam. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ya. Sekali lagi mohon maaf pembahasan malam ini pelik sikit. Tapi ini isu yang sering dibincang orang. Ya. Paling tidak ada gambaran umum yang boleh kita tangkap dari persoalan ini,
Dan ada pelajaran-pelajaran juga tarbawi, ya, dan pelajaran-pelajaran da'awi, pelajaran akhlak, ya, bahwa tidak semua orang yang sesumbar merasa hebat, ya, itu betul-betul yang dibantah ini lemah. Ya, kita kena bandingkan secara objektif. Ya. Lalu ternyata Ibnu Taimiyah yang konon digambarkan oleh banyak orang sebagai satu tokoh bersendirian, punya akidah berbeza dengan semua orang, ternyata kemudian dibela oleh generasi setelahnya. Dari kalangan mazhab Hambali ada, dan dari kalangan mazhab Syafi'i pun ada. Dengan bantahan yang secara susunan adabnya bagus, ya, sastranya luar biasa, kandungannya juga kalau kata orang Jawa itu daging semua. Jadi kandungannya itu penuh dengan nutrisi atau gizi, ya, berkelas, ya, beraras tinggi, ya, beda dengan yang dibantah itu yang hanya sekedar celaan yang tentu tidak ada manfaatnya. Barangkali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.